seperti barang koleksi, tidak ada nilai lebihnya, hanya biasa saja, seperti itu. Tapi kalau manusia itu tidak bisa menjinakkan, ya sudah, itu akan menyerang dia sendiri, seperti itu. Tadi ada apa sih? Hanya SP yang disukai. Yang sanggup pegang benda itu hanya orang spesial SP. Kalian cari SP ya, harus pintar-pintar ya. Kalau kalian tidak tahu SP ya sudah, tenggelam nanti kotamu. Jadi sebelum sebelum kejadian seperti itu ya, kalau misalnya apa namanya, kalian memang harus mencari SP ya, karena ketika bencana itu semuanya kacau balau ya, kan alam semua kan bergejolak ya, semuanya kan kacau balau, di mana-mana bencana, di mana-mana banyak ODGJ, bencananya bertubi-tubi, akal sehat manusia itu kan jadi hilang, jadi tumpul, karena bencana bertubi-tubi nggak berhenti-berhenti ya. Jadi kalian tuh harus mencari sosok pilihan ya, di mana sosok pilihan ini yang bisa membuat alam itu tidak bergejolak ya, seperti itu. Ya kalau sampai alam itu tidak berhenti-berhenti ya berarti ya sudah ada di dunia ini ya. Ya karena alam sudah kacau balau ya, sudah benar-benar semua elemen itu sudah bergerak semuanya. Jadi ya pemegang pemegang elemen ini kan, semua elemen ini ya, elemen ini kan dipegang sama orang pilihan ya, dipegang sama yang dipilih. Nah ketika yang dipilih ini sudah ada di dunia ini, sudah ada di bumi ini, elemen, semua elemen, unsur elemen ini tinggal disuruh sama dia, sama yang dipilih ini, yang terpilih ini menyuruh semua elemen untuk bekerja semuanya, untuk memulai pekerjaan mereka ya, air ya, tanah, gunung Merapi, air laut, tsunami, gempa bumi, segala macam, likuifaksi ya, karena yang terpilih ini sudah muncul, sudah ada. Makanya alam bergejolak, semua elemen bergejolak ya, salah satunya untuk penanda bahwa dia sudah ada di dunia. Itu kan tandanya kan harus gempa bumi, harus tsunami, harus likuifaksi, harus gunung pada meletus, terus air bah atau banjir bandang di mana-mana, manusia pada berteriak, menjerit ya, karena yang terpilih ini sudah ada di dunia, seperti itu sudah penanda bahwa dia sudah ada di dunia. Itu tandanya alamnya bergejolak semuanya. Tidak bisa alam itu hanya diam, nggak bisa, karena alam itu juga menyambut kedatangannya, seperti itu ya. Makanya kan
ketika semua alam itu bergejolak dari segi elemen tanah, air, udara, semua unsur itu kan bergerak semua, dari angin badai, angin tornado, angin puting beliung, semuanya keluar semua ya, keluar dari persembunyian mereka. Terus air dari air bah, banjir bandang, terus ombak segala macam. Terus dari unsur tanah itu kan ada likuifaksi, ada gempa bumi, ada longsor. Terus dari elemen api ada gunung meletus, ada kebakaran, api turun dari langit, tidak tahu manusia itu datangnya dari mana. Terus datang dari bawah tanah juga, api itu muncul tiba-tiba membakar semuanya, padahal tidak tahu manusia itu penyebabnya apa. Seperti itu, semua unsur elemen itu pada bergejolak. Gunung yang tadinya tidak aktif, bahkan umurnya puluhan tahun atau ratusan tahun, ya tiba-tiba muncul aktif. Seperti itu. Jadi ya untuk menyambut sebagai tanda bahwa yang terpilih ini sudah ada di dunia ini. Seperti itu kan harus ada tanda-tanda semuanya itu kan, untuk masuk ke bumi yang baru ya, seperti itu. Makanya kan dunia 66 kan menangis menjerit, karena kan dunia 66 itu kan penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan abu nawasnya, pokoknya dunia tipu-tipu isinya. Makanya mereka menangis menjerit, mereka mengejar kekuasaan, mengejar jabatan, mengejar hidup tentram, tapi ya penuh dengan serakah. Ya mereka menangis seperti itu karena keadilan sudah ada di dunia ini, sudah turun di dunia ini. Makanya ya yang 66 itu akan menangis, akan menjerit seperti itu. Konsekuensinya kan seperti itu. Ya kalau bagi dunia 66 itu bisa disebut dengan kiamat ya. Kalau bagi dunia 66 ya, karena banyak yang akan pindah alam seperti itu. Dengan bencana-bencana itu akan banyak sekali yang akan pindah alam. Kalau bagi dimensi dunia ilahi itu bukan kiamat, hanya pembaharuan bumi saja, perombakan bumi. Tapi kalau bagi dunia 66 itu sudah kiamat namanya. Ya karena sudah banyak yang pindah alam. Kan diproses ya. Menuju bumi yang baru itu kan diproses semuanya. Yang fasik itu hilang, yang serakah itu hilang, terkikis oleh alam semesta, oleh wabah penyakit segala macam, oleh jebakan-jebakan 66 juga, oleh jebakan para elit, belum nanti ditambah sama ISIS ya, seperti itu. Banyak nanti terseleksi demi per bulan, per tahun itu diseleksi terus. Kalau tidak bisa lewat dari seleksi itu ya sudah, berarti memang sudah ditakdirkan, sudah yang disampaikan Bapak Surgawi kemarin ya, semua sudah ditetapkan ya. Kalian mau masuk 1000 tahun atau tidak itu kan sudah ditetapkan, kalian masih hidup atau tidak itu kan sudah ditetapkan. Seperti itu. Apalagi kalau kalian itu tidak mengikuti suara kebenaran, pasti akan tersesat, akan semakin tidak tahu, semakin mengalami kematian yang sia-sia. Tidak percaya suara kebenaran, mati sia-sia itu kan ya pasti langsung ujung-ujungnya ya langsung masuk neraka ya, seperti itu. Ya karena tidak mau menerima suara kebenaran, seperti itu. Ya kalian itu hidup kan harusnya kan menuruti apa yang dikatakan sama roh, sama dunia ilahi, sama hati nurani. Tapi kalau kalian sendiri tidak punya hati nurani, ya mana mungkin kalian mengetahui atau sadar suara kebenaran.
hati nurani saja tidak punya, iman saja tidak punya, ya bagaimana kalian bisa mengenal suara kebenaran? Seperti itu. Makanya seleksi demi seleksi akan terjadi. Ini baru 2025 ya, belum ganti 2026 ya. Ini 2025 saja ini bencananya itu sangat sangat wow. Setiap bulan atau setiap per minggu itu perubahan bencana atau kenaikan bencananya itu semakin meningkat ya. Belum ditambah manusia-manusia yang suka menipu atau suka membodohi manusia ya. Seperti itu. Mereka mengatakan bahwa akan ada rapture ya. Padahal mereka itu bersembunyi di rumah sakit untuk apa? Menyembuhkan bisul-bisul mereka sendiri ya. Manusia dibodoh-bodohi ya. Umatnya atau jemaatnya dibodoh-bodohi. Kalau mereka mau rapture ya. Seperti itu ya. Manusia itu lucu-lucu saja. Kalau apa namanya? Soal membodohi manusia ya, soal membuat manusia lain itu terlihat nampak bodoh itu manusia itu sukanya seperti itu. Masa habis rapture bisa balik lagi ke bumi ya, bisa balik lagi apa namanya, meyakinkan umatnya, jemaatnya bahwa kemarin tuh rapture sudah jalan-jalan sama Tuhan, sudah diajak ke sana ke sini, padahal itu mereka itu jalan-jalan sendiri untuk menyembuhkan bisul mereka ya. Pulang-pulang ya, pulang dari rapture ya, ketemu sama umatnya, sama jemaatnya, muncul di depan publik atau diketahui jemaatnya, terus bicara atau bilang seperti ini, sambil mewek ya, sambil menangis, sambil biar kelihatan apa namanya, terenyuh ya, katakanlah terenyuh atau hatinya itu bisa tersentuh ya, mengatakan sama jemaat atau umatnya bahwa sudah selesai dibawa jalan-jalan bersama Tuhan, rapture ya. Karena Tuhan itu sangat sayang kepada mereka, makanya mereka diturunkan lagi ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang lain. Ditugaskan lagi ya untuk turun ke bumi untuk menjaring jiwa-jiwa lagi. Dan jemaat yang biongo itu pada percaya. Berarti kan iman mereka itu hanya setipis tisu saja ya. Iman mereka itu tidak tebal, tidak apa namanya, tidak excellent ya. Ya kan mudah dibohongi, mudah diombang-ambingkan imannya. Manusia itu sukanya membodohi ya, saling dibodohi, saling membodohi, seperti itu. Ada-ada saja kelakuan manusia itu ya. Para pengumpul mamon ya, mereka itu kan bukan hamba Tuhan tapi hamba mamon sebenarnya. Mereka itu memanipulasi manusia. Manusia yang sudah biongo tambah biongo lagi. Ya karena kan manusia itu kan paling suka dibodohi ya. Apalagi kalau itu hamba Tuhan atau hamba mamon atau pendeta atau romo itu sudah
punya nama besar ya, itu membuat umat jemaatnya tersesat itu sangat mudah ya. Makanya ketika mereka itu sibuk mengumpulkan mamon ya, mengumpulkan harta, tiba-tiba saja ada bencana datang, mereka belum sempat WhatsApp sama sama selingkuhan atau ani-aninya atau apa namanya itu, sudah bencana itu sudah muncul ya. Nanti kalian tahu sendirilah. Terus nanti alat-alat digital ya, alat-alat digital yang dari 66 ini akan pada konslet error semuanya ya, dari bank-bank, dari minimarket seperti Indomaret, Alfamart itu pada konslet semua, pada rusak ya, karena kacau semuanya ya. Ya ada air bah, banjir bandang segala macam. Jadi ya alat-alat digital yang sudah mereka ciptakan ya konslet semuanya. Ya robot juga ya akan konslet. Mobil-mobil listrik apalagi, sudah nggak bisa jalan, lumpuh total ya nanti ya. Semua akses itu lumpuh total, baik itu pesawat ya, di udara, di darat, di laut, itu lumpuh total semuanya ya. Ya karena sudah saatnya ya semua elemen itu bergerak. Seperti itu. Jadi ya yang mengejar dunia ini akan ketakutan, akan khawatir, karena sudah menimbun harta yang sangat banyak. Di mana-mana terjadi bencana, mereka kan tidak bisa menikmatinya, tidak bisa pergi kemana-mana. Di sana ada bencana, mau pergi kemana, di sana juga ada bencana lagi. Seperti itu. Mau kabur ke negara mana, atau mau ke pulang ke Indonesia atau pulang ke mana, itu mereka sudah susah ya, karena semua elemen bergerak semuanya. Seperti itu. Makanya kalau manusia itu tidak sadar, tidak beradaptasi dengan alam semesta, tidak tahu zamannya seperti apa zaman ini ya, ya terkancing, terkunci mereka. Jadi logika mereka akan tumpul, akan akal sehat akan hilang ya, seperti itu. Ya karena mereka tidak tahu zaman ini zaman apa. Tiba-tiba ada kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, atau di jalan tol, atau di laut, kapal pada tenggelam, pada terkena ombak. Ya karena mereka tidak tahu zaman ini zaman apa. Seperti itu. Mereka tidak berusaha mencari Tuhan, tidak berusaha untuk mencari suara kebenaran, ya sudah. Hilang mereka dari alam semesta ini, seperti itu. Kalau mereka mencari kebenaran ya mereka akan selamat. Seperti itu. Semuanya kacau ya, lumpuh total ya. Pokoknya dari udara, dari laut, dari darat, itu semua
lumpuh total ya, akan mengalami kelumpuhan yang total yang sangat parah. Punya uang banyak, harta banyak, bahkan uang digital ya tidak bisa diakses, ya error semuanya. Internet juga error segala macam, tidak bisa pergi kemana-mana. Jadwal keberangkatan atau pesan melalui online atau segala macam itu lumpuh total nantinya, rusak semuanya, sistemnya akan kabur semuanya. Orang mengambil uang tidak bisa ya karena sistemnya error, karena mereka memakai digital, bahkan transfer atau transaksi sudah nggak bisa, susah ya karena lumpuh total ekonominya, akan benar-benar tidak bisa bertransaksi lagi. Makanya kan kemarin aku katakan kepada kalian ya, aku sampaikan ya, kalau ada uang di ATM itu langsung diambil. Kalau kalian mau pergi ke hutan atau ke kaki gunung, ke lereng gunung, ya sudah, ambil saat seadanya di ATM itu diambil semua, terus ya sudah hidup di kaki gunung, di lereng gunung seperti itu, supaya tidak menjadi budak di 66, di dunia 66 ini seperti itu. Makanya sebelum semuanya terjadi kan sudah aku sampaikan ya, sudah aku beritahu kalian harus begini begitu, yaitu pilihan kalian ya, kalian mau melakukan atau tidak kan itu kehendak bebas kalian ya. Jangan sampai kalian itu terjebak di kota, tidak tahu menahu, tiba-tiba ya nggak bisa gerak sana sini ya, terus mau melakukan apa nggak bisa seperti itu, karena kan mereka kan akan memblokir semuanya ya. ATM itu kan sudah nanti itu tidak bisa digunakan, karena kan 66 ini akan menggiring kalian ke sistem digital ya dengan halus. Makanya kan ATM rekening kalian itu kan mereka blokir ya, mereka mereka nonaktifkan ya. Itu kan penggiringan secara halus supaya kalian menggunakan uang digital, uang dengan akses tubuh, berganti tubuh ya, penggantian menggunakan bagian tubuh, tangan, kaki, atau mungkin dahi, segala macam. Makanya kalau kalian tidak peka ya tidak tahu penggiringan pertama kan barcode sama QRIS ya, itu kan sudah gambaran ya bahwa akan masuk ke uang digital, nanti pakai tangan atau pakai dahi segala macam, pokoknya mengganti menggunakan bagian tubuh, mereka akan menggiringnya ke situ semuanya. Uang tunai itu akan mereka hapuskan seperti itu, diganti uang digital semuanya. Makanya banyak manusia yang akan menjerit, akan menangis, akan terpojok, terpepet semuanya seperti itu. Itu kan jebakan mereka semuanya ya, mereka sudah menyiapkan semuanya. Makanya kan pegawai bank, pegawai teller segala macam kan sudah mulai dirumahkan semuanya ya, satu persatu ya. Dari bank mana itu kan sudah dirumahkan semuanya, mereka sudah dipensiunkan, dari teller, dari customer service. Jadi semuanya sudah mulai ke digitalisasi. Pesan kartu ATM saja itu sudah bisa dikirim ke rumah langsung ya, tidak usah kalian itu datang ke kantor langsung ya. Jadi melalui sistem atau internet semuanya ya. Itu kan sudah mulai ke digital semuanya. Kan awal mulanya ya itu kan dari pesawat ya. Ketika kalian naik pesawat sekarang kan tidak usah kalian pergi ke loket pesawat ya. Dulu kan ada loket pesawat ya, kalau kalian itu pernah naik pesawat ya. Kalau kalian itu sebelum naik pesawat kan dulu beli ke loket pesawat ya untuk naik pesawat. Misalnya dulu ada Merpati, ada Sriwijaya, ada Adam Air segala macam ya. Itu kan kalian harus beli ke loketnya ya.
Tapi kalau sekarang kan kalian hanya online saja, terkoneksi dengan nomor rekening, ATM, terus nomor handphone, alamat, KTP, selesai ya, kalian dapat tiketnya, bisa dicetak ya langsung melalui bandara atau kios tiketnya ya, seperti itu. Dulu kan kalian harus datang langsung ya ke kios tiket untuk beli pesawat, tiket pesawat ya. Tapi itu sudah tanda ya bahwa akan masuk ke dalam digital itu dimulai dari pesawat. Tiket pesawat itu kan sudah tidak ada penjaganya sekarang. Tidak ada yang bekerja standby untuk menjual tiket pesawat ya sekarang ya. Hanya online saja seperti itu. Kan semua akan digiring ke sistem ya. Akan dipersempit lagi ruang gerak manusia itu, yang tidak bisa mengikuti ya akan tersingkir seperti itu. Bahkan kalian sudah pesan via online ya, hotel atau pesawat segala macam perjalanan itu akan semuanya nanti akan lumpuh, semuanya lumpuh total ya. Internet juga akan error, mati segala macam. Ya karena karena sudah saatnya ya seperti itu. Dulu kan pesawat itu ada Merpati, ada Garuda, ada Sriwijaya, ada Adam Air, segala macam banyak ya. Dulu kan masih stand di dalam bandara itu ya, kalau membeli tiket pesawat kan harus ada standnya ya, di kios bandaranya itu kan ada penjual tiketnya dulu ya. Sekarang kan nggak ada, sekarang kan sudah dihilangkan. Itu kan sudah mulai masuk ke era digital. Di situ sudah mulai sebenarnya kalau manusia itu peka. Terus di jalan tol dulu kan masih ada penjaga orangnya ya, masih ada misalnya tempel kartu atau tempel apa namanya, karcis ya. Dulu kan tol itu masih pakai karcis ya, jadi beli karcis di dalam tol terus bisa apa, masuk di dalam palangnya itu ya, palangnya terbuka kalian bisa masuk. Nah sekarang kan penjaga tol itu kan sudah tidak dijaga sama manusia, hanya apa namanya, hanya mesin saja, tempel kartu saja. Itu kan sudah mulai ke digital semuanya. Makanya harus kalian itu peka ya dengan melihat zaman ini menuju kemana ya. Jangan kalian itu acuh tak acuh atau cuek saja ya. Kalau cuek itu terhadap makhluk yang gaib itu tidak jadi masalah ya kalau cuek ya. Tapi kalau dalam zaman ini jangan terlalu cuek. Jadi harus kalian itu peka dengan zaman yang terjadi satu persatu itu loh, dari tiket yang bisa dibeli lewat toko offline, di stand-stand dulu yang di kios-kios penjual tiket pesawat itu kan dulu offline ya. Sekarang kan bisa online tanpa harus kalian itu menuju bandara beli tiket ya, atau dulu kan lewat apa namanya, agen-agen khusus ya. Sekarang kan nggak bisa, semuanya serba online seperti itu. Bahkan tiket kereta ya, tiket kereta itu kan juga sekarang sudah memakai scan wajah ya, scan mata atau scan, pokoknya scan seperti itu kan sudah mulai digital semuanya ya. Tidak memakai apa namanya, tiket, tidak memakai karcis ya, jadi tidak usah tempel barcode karcis atau segala macam atau QRIS ya, menggunakan handphone ya. Itu sekarang sudah pakai scan wajah, scan mata segala macam, scan retina seperti itu. Jadi kalian harus peka, era ini mau digiring kemana, ke digital kah atau kemana, seperti itu. Makanya harus bisa teliti ya, menilai zaman ini zaman seperti apa. Nah ketika manusia itu sudah pindah ke era digital, pindah ke semuanya digital, serba digital, nah alam semesta ini bergerak ya, banjir bandang, air bah, untuk membuat sistem digital ini konslet.
sistem alat-alat digital ini pada konsep semuanya. Jadi kalian yang menggunakan digital, sistem digital akan terjebak di situ. Ya karena para elit itu sudah pada tahu kalau murka Tuhan itu sudah turun. Makanya manusia dijebak di situ semua. Para elit itu kan menciptakan alat-alat alat-alat yang canggih, alat-alat digital untuk menjebak manusia, untuk menggantungkan sistem itu. Ketika sistem itu rusak, tidak bisa digunakan, manusia di dalamnya itu terjebak semuanya. Jadi tidak bisa menggunakan itu lagi. Seperti itu. Makanya para elit itu kan sudah tahu murka Tuhan itu akan turun. Makanya sebelum murka Tuhan itu turun, para elit itu sudah menjebak manusia untuk menggunakan sistem yang mereka buat. Seperti itu. Mereka kan sudah tidak memakai sistem yang mereka buat. Mereka kan sudah bersembunyi di bunker ya, sudah tinggal di sana, sudah menyetok daging segala macam, makanan, ada kehidupan mereka di dalam bunker. Seperti itu. Makanya kalau manusia tidak tahu ya terjebak, diperbudak sama sistem seperti itu. Makanya jangan sampai kalian menggunakan seperti barcode, QRIS. Aku nggak pernah ya pakai barcode sama QRIS itu. Kalau bisa tunai ya tunai. Misalnya saja kalau beli es krim ya, es krim apa namanya itu, Hagen Dazs ya, itu kan harus pakai QRIS ya atau barcode atau scan lewat handphone ya, uang digital atau wallet ya. Nah itu kan aku nggak pernah pakai itu ya. Jadi biasanya kalau aku bayar es krim itu aku lebihkan 10.000 atau 20.000. Misalnya harga es krimnya itu misalnya 115 atau 120 ya, biasanya aku kasih 130 atau bahkan 150 ya. Ya aku lebihkan untuk biaya administrasinya. Jadi ya aku bisa bisa makan es krim walaupun tidak usah menggunakan uang digital. Seperti itu. Harus pintar-pintarnya kita ya. Seperti itu. Pokoknya ketika kita itu pengen keluar dari sistem, ya kita harus bisa mengakali sistemnya ya, supaya tidak terjebak di dalam sistem itu. Jangan sampai kita itu terperangkap di dalam sistem, sudah terjebak di dalam metrik penjara di sekolah, pendidikan, perbankan, politik, terus apa namanya, dunia perusahaan atau pabrik. Belum lagi dijebak sama sistem mereka, itu kan sudah kebangetan namanya. Jadi kita harus bisa bisa mengakali, bisa lebih pintar dari sistem itu. Bagaimana caranya kita mengakalinya, lebih pintar dari sistem itu. Sistem itu kan yang menciptakan kan hanya manusia. Sistem itu kan yang menciptakan ya, sebenarnya itu kan dari kakek buyut mereka, nenek buyut mereka, Nephilim, malaikat jatuh atau Lucifer ya. Kalau sudah tahu polanya, sudah tahu ritmenya ya, jangan sampai terjebak. Harus keluar dari sistemnya, harus mengakali sistemnya supaya sistem itu tidak berlaku bagi kita. Bagaimana caranya, seperti itu. Jangan sampai kita itu masuk di dalam sistem mereka. Seperti itu. Pasti ada celah. Tidak mungkin sistem itu sangat sempurna atau perfect, itu enggak bisa. Yang sempurna, yang perfect itu hanyalah ciptaan Tuhan. Kalau sistem kan yang buat hanyalah mereka, para elit, para Nephilim seperti itu. Apalagi kalau manusia roh itu sudah
bangun, sudah bangkit, harusnya lebih pintar daripada manusia yang jasmani. Jasmani kan hanya mengikuti tren ya, mengikuti zaman. Misalnya lari ke kiri ya lari ke kiri mereka, lari ke kanan mereka, seperti itu. Seperti zamannya ini handphone. Dulu kan handphone Nokia ya. Manusia kan berbondong-bondong beli Nokia. Trennya Nokia. Sekarang kan trennya kan apa? iPhone sama Android ya. Ya seperti itu manusia itu. Nah, kita jangan sampai ikuti tren seperti itu. Keluar dari trennya seperti itu. Harus lebih pintar dari mereka, harus lebih cerdik daripada mereka, seperti itu. Mereka pakai QRIS atau pakai apa namanya barcode, ya kita nggak usah pakai uang tunai saja, diakali, kita lebih pintar, lebih cerdas, dilebihkan 10.000 atau 20.000, ya ikhlaskan saja, ya karena kita tidak tergantung dengan sistem. Kan jebakan sistem itu kan ketika kita sudah masuk di digital, kita tidak bisa mengambilnya lagi dalam bentuk uang atau mencairkan ketika sistem itu error, ketika internet itu error, ketika akun kalian diblokir. Ya, kalian tidak bisa mengambil uang lagi, tidak bisa mencairkan uang lagi, seperti itu. Makanya kan manusia kalau tidak tahu atau terjebak ya sudah, bahaya, itu akan tergiring ke perbudakan sistem tadi. Manusia menyodorkan data-data mereka. Nah, kenapa nomor rekening itu banyak yang dibobol, banyak yang diambil? Itu salah satunya ketika mereka pasang wifi. Kalau kalian itu connecting wifi ya, itu kan pakai akun apa namanya, nama email kalian ya. Nah, nama email kalian itu jangan sampai terkonek dengan nomor rekening kalian yang ada di ATM. Kan kalau kalian mengisi buku nasabah ya, katakanlah dokumen yang ada di dalam rekening ya, itu kalian pasti akan mencantumkan nomor HP sama email ya. Nah, itu nomor HP sama email itu bisa terkoneksi dengan wifi kalian, wifi, seperti itu. Ketika kalian itu berlangganan wifi di setiap bulannya, nah kalian akan mencantumkan akun kalian, email kalian. Nah, usahakan email kalian yang di wifi sama yang di rekening itu berbeda, jangan satu jalan. Nanti uang kalian bisa tercuri, bisa dicuri sama mereka yang pasang wifi ini, seperti itu. Karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil nomor rekening kalian, uang di dalam nomor rekening kalian, yaitu dengan cara alamat email, nomor handphone, itu salah satunya. Makanya banyak uang dibobol itu gara-gara mereka mencantumkan emailnya itu sesuai dengan apa yang di dalam rekening kalian. Nah, tapi kalau kalian tidak mengkoneksi, misalnya saja kalian menghapus email dan nomor handphone yang ada di ATM kalian, itu tidak jadi masalah. Itu akan susah untuk dibobol. Makanya kemarin itu aku datang ke kantor cabang bank ya, untuk menghapus nomor HP sama email. Jadi tidak terkoneksi semuanya. Jadi manual semuanya, ngambil ya secara manual, seperti itu. Tidak menggunakan transaksi, tidak menggunakan mobile banking itu sudah nggak ada. Aku balik lagi ke manual zaman dahulu, jadi lebih aman. Nah, yang jadi masalah kan kalau ketika kalian itu nama email kalian itu terkoneksi dengan wifi dengan nomor rekening. Nomor rekening itu kan ada email kalian, nama email kalian. Nah, itu yang bahaya. Itu akan membuat ATM kalian terbobol di situ. Nah, kalau yang pasang wifi ini tahu IT, tahu teknologi segala macam, tahu bidang seperti itu, nah, mereka mengambil uang kalian sangat mudah. Hanya
memakai email atau nomor handphone kalian ya sudah dapat itu data kalian seperti itu. Makanya jebakannya kan sangat banyak ya, rentetan jebakannya itu kan kalau kalian tahu ya, mereka itu menciptakan aplikasi, menciptakan sesuatu itu pasti ada maksudnya, tidak mungkin mereka nggak ada maksudnya seperti itu. Kan ketika kalian memasukkan login ke wifi ya, itu kan ada nama email kalian ya, misalnya kalian langganan wifi setiap bulan ya, itu pasti ada identitas kalian ya, minimal ya KTP lah segala macam, itu pasti mereka akan minta, atau katakanlah alamat email atau nomor HP ya. Nah itu usahakan jangan sampai terkoneksi dengan ATM. Jadi ATM itu jangan sesuai dengan nomor HP sama email kalian, nanti bisa terbobol seperti itu. Makanya aku tuh kan nggak pernah pasang wifi, nggak pernah memakai QRIS atau memakai barcode ya, aku anti semuanya ya, anti sistem pokoknya. Intinya semuanya manual. Bahkan ketika pesan ojek online ya, atau mobil online atau motor online, itu aku bayarnya pakai cash, tidak pernah aku bayarnya itu memakai GoPay atau itu OVO atau segala macam, itu enggak. Jadi ya cash saja, cuman install aplikasinya saja, enggak aku isi nomor nomor identitas asli. Jadi aku mau identitas menyamar semuanya seperti itu, nggak pakai nama asliku, nggak, semuanya tuh harus menyamar ya. Jadi mereka itu taunya namaku ya bukan nama asliku, jadi ya pakai nama samaran seperti itu. Ya kita harus cerdik ya, di sistem itu kita harus cerdik, harus pintar. Jangan sampai kita itu tunduk atau menyerahkan identitas asli kita seperti itu. Makanya kan di akun akun mobil online atau motor online itu aku nggak memberi nama asliku, jadi nama yang lain, nama samaran seperti itu. Di bandara itu ada wifi gratis, jebakan juga ya. Iya, itu jebakan. Wifi di bandara itu jebakan. Ketika nanti terkoneksi dengan wifi mereka, entah itu wifi personal atau wifi di dalam lokasi itu, di publik, itu ada semacam scam atau worm atau cacing atau virus segala macam untuk mendapatkan informasi di dalam database handphone kalian, email kalian, nomor kalian, data-data yang dibutuhkan oleh pencuri biasanya pencuri rekening ya, pencuri nomor rekening seperti itu. Makanya mereka menciptakan public wifi. Makanya kalau misalnya pergi ke resto atau ke warung makan yang ada wifi-nya, itu aku tidak pernah pencet wifi itu ya, tidak pernah nebeng, karena itu jebakan semuanya. Ya walaupun gratis ya, tapi itu sebenarnya jebakan. Mereka tahu lewat ponsel kalian. Makanya kalau misalnya ada warung makan, ada resto, itu jangan pernah nebeng wifi seperti itu. Jadi ya alangkah baiknya ya usahakan handphone kalian yang tahu ya kalian sendiri,
untuk keamanan kalian sendiri. Seperti itu. Makanya toh, kalau aku kalau aku pakai motor atau mobil online ya, misalnya mengantarkan ya ke kos-kosan ya, atau ke tempat lain ya, atau pulang ke rumah ya misalnya, itu kalau tanya orang rumah ya, namanya ini ada nggak, seperti itu. Orang rumah itu nggak tahu. Ya karena nama yang aku cantumkan itu berbeda, samaran ya, seperti itu. Jadi orang rumah itu kalau misalnya ada pengantar GoFood atau Gojek atau mobil online atau motor online, mereka tuh pasti nggak ada nama ini di rumah ini ya. Jadi ya aku harus keluar rumah ya, langsung langsung naik ya, kan tidak pada tahu ya, seperti itu. Terus pesanan GoFood juga ya kadang ya, itu kan dicari itu nggak tahu, tetangga itu nggak tahu, nggak nemu ya, karena yang tinggal di situ bukan namanya, bukan itu. Jadi aku harus keluar rumah, keluar di jalan, itu biasanya di pinggir jalan seperti itu, menunggu makanan itu datang atau tukang ojek online itu datang, seperti itu ya. Itu resikonya seperti itu. Misalnya saja ya, nganter makanan ya, tanya tetangga yang di sebelah, di depan atau di kanan atau di kiri ya, nama ini segala macam, nggak ada. Mereka nggak kenal, siapa ini. Ya karena memang nggak pakai nama asli, seperti itu. Itu kalian harus pintar ya dengan sistem ya. Kalau bisa diakali ya, jangan memakai nama asli, jangan memakai identitas asli, seperti itu. Makanya ya, kalau misalnya di suatu kota ya, misalnya di kota A apa kota B ya, mereka itu tahu namaku ya, tapi hanya sebatas tahu saja namanya, seperti itu. Tidak sampai mendalam. Jadi hanya sebatas tahu saja, seperti itu. Jadi ya naik saja, seperti itu. Jadi langganan itu ya, sampai dia tuh ya hanya tahu nama saja, tapi di giliran nanti bertanya sama tetangga, itu tetangga pada nggak tahu siapa itu nama. Di sini nggak ada nama itu. Seperti itu ya. Jadi ya kalian harus pintar mengakali sistem ya. Jangan sampai sistem itu bisa membaca identitas kalian ya. Terus misalnya ya, kalau kalian itu pesan tiket kereta ya, katakanlah tiket kereta ya, itu kan biasanya ada karcis ya, ada karcis sama ada tiket kereta. Itu kan kalian harus mengisi nomor handphone sama KTP ya biasanya. Nah itu kalian bisa mengakalinya sebenarnya, pintar-pintar mengakali bepergian ya. Itu kalau kalian itu memasukkan 5 digit ya KTP ya, sembarang saja sebenarnya ya, tidak usah tidak usah sesuai dengan KTP sebenarnya ya. Yang penting kan kalian bisa masuk ke dalam kereta ya, itu bisa kalian akali ya. Nomor HP-nya ya terserah mau asli atau bukan ya, tapi kalau nomor KTP itu bisa
bisa dimanipulasi. Tidak usah kalian itu menekan dengan lengkap nomor KTP kalian, hanya 5 nomor saja sebenarnya sudah bisa. Atau kalian acak atau random sembarang itu bisa sebenarnya. Makanya dicoba. Yang penting kan itu karcis atau tiketnya itu kan muncul ya, ada barcode-nya, ada QRIS-nya ya. Kan kalau kalian itu memakai tunai, itu kan harus membayarnya memakai kartu ATM ya. Kalau tidak memakai QRIS atau apa namanya barcode itu ya, kan kalian harus menggesekkan ATM ya, kartu ATM. Nah itu cara mengakalinya ketika kalian bepergian melalui apa namanya kereta ya, itu bisa mengisi datanya itu ya, nomor HP terserah mau asli atau tidak itu nggak jadi masalah. Nah di KTP-nya itu nomor KTP nik atau NIM ya. Nah itu kalian isi saja 5 digit, tidak usah lengkap. Terserah itu KTP kalian atau KTP orang lain, terserah ya. Yang terpenting kalian itu tidak terlacak oleh dunia, tidak terlacak oleh sistem. Nama kalian pergi kemana segala macam, seperti itu. Sembarang saja random nomor KTP-nya diawali berapa ya, itu kan ada ya sebenarnya 5 digit saja. Tidak usah diisi lengkap, kan di monitor itu kan ada pengisian ya untuk tiket, seperti itu. Harus diakali seperti itu. Karena aku kan nggak pakai apa barcode atau QRIS ya, jadi cara memasukkannya itu ya kita harus mengakalinya juga. Jadi tidak tahu kita pergi kemana segala macam, karena identitasnya bukan identitas kita ya, seperti itu. Jadi tidak tahu mau kemana itu nggak tahu, dan yang pergi itu bukan nama aslinya, bukan kita sesuai KTP itu, tidak, karena kita mencantumkan itu random nomor KTP-nya siapa. Seperti itu. Yang penting kan kita bisa masuk naik kereta, kan nggak diperiksa, seperti itu. Jadi ketika tiketnya itu sudah jadi ya sudah, kita masuk kereta saja, kan tidak diperiksa namanya di KTP segala macam, kan nggak diperiksa. Kan yang penting kan tercetak tiketnya toh, 1 lembar itu ya, kan ada kode barcode-nya, kan tinggal ditempel masuk kalian, seperti itu. Makanya kan kemarin itu aku nyoba ya, kan capek ya masukin apa full nomor KTP asli ya. Terus aku tiba-tiba tuh melihat monitor itu, cuman aku masukin 5 digit itu sudah bisa connect, sudah bisa melanjutkan ke step selanjutnya, langsung bisa dibayar melalui, kan ada pilihan ya. Kalau misalnya pembayaran melalui monitor itu ya, ada yang debit, ada yang QRIS, ada yang barcode, ada yang apa namanya scan handphone ya. Aku pakai yang debit kartu ya. Nah aku gesekkan, padahal itu harus mengisi nomor handphone sama nomor KTP biasanya berapa digit ya, aku nggak ngitung, tapi hanya memasukkan 5 digit saja sudah bisa melanjutkan step selanjutnya. Berarti kan sistem itu yang mereka buat itu ada celahnya, ada semacam kita itu bisa mengakalinya, seperti itu. Sistem mereka berarti kan tidak sempurna, baru 5 digit saja sudah bisa masuk ke step selanjutnya. Jadi ya aku mengakalinya ya di situ. Jadi ya random saja nomornya itu. Kan yang terpenting kan barcode-nya itu tercetak ya, tiketnya tercetak. Jadi ketika masuk ke apa namanya pintu portalnya itu ya, itu tinggal tempel kertasnya. Kan kalau orang manusia yang lain itu kan harus menempel pakai handphone ya, barcode sama QRIS ya. Tapi kalau aku kertas, jadi kertasnya itu aku tempelin, masuk ya sudah, berangkat ya berangkat. Kan nggak diperiksa KTP-nya, nggak diperiksa segala macam, seperti itu.
Jadi kalian harus mengakalinya sendiri ya. Ya pintar-pintarlah ya, coba-coba sendiri ya. Nggak tahu kalau di kota yang lain ya apakah begitu juga atau cuma aku saja ya yang bisa ya. Jangan-jangan cuma aku saja yang bisa ya, yang lainnya nggak bisa. Coba itu yang ku coba baru tiket kereta ya, nggak tahu kalau tiket pesawat ya. Karena kalau tiket pesawat itu ya, itu kalau pesawat itu tidak aman ya. Kalau aku katakan ya, aku bocorkan ya, pesawat itu mulai sekarang itu tidak aman. Usahakan jangan memakai pesawat. Kalau kalian jatuh dari pesawat, itu kalian untung-untungan ya bisa selamat atau tidak ya. Tapi kalau melalui bis atau kereta itu kemungkinan kalian selamat itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau pesawat, tiba-tiba pesawat itu hilang, jatuh, ya sudah, pindah alam ya, pindah alam ya. Karena pilotnya sudah mulai error semuanya ya. Efek vaksin ini kan error semua pilot. Kalau di kapal, ya walaupun itu kapalnya tenggelam kan, setidaknya kalian bisa pakai pelampung ya. Ya walaupun nanti dikejar sama apa, ikan hiu atau ikan paus ya, tapi setidaknya kalau kalau naik pesawat itu kan kalian tidak tahu medannya ya. Tiba-tiba kalian jatuh di mana, di hutan atau di gunung atau di laut kan kalian nggak tahu. Bahaya kalau naik pesawat itu. Lebih baik jangan dulu naik pesawat ya. Seperti itu. Pokoknya harus pintar ya mengakali sistem ya. Terus dulu kalau COVID ya, zaman COVID itu ya, itu kan semuanya diperiksa ya, pakai surat vaksin, pakai segala macam. Nah, aku dulu tuh nggak pernah pakai surat itu, ya karena aku nggak memakai kereta atau memakai pesawat, tapi aku memakai bis. Bis itu kan tidak diperiksa, tidak ketat ya. Makanya aku dulu memakai alat transportasi umum itu memakai bis, bus. Jadi ya naik bus atau naik bis itu ya tidak diperiksa surat vaksinnya, surat segala macam. Ya udah jalan-jalan saja. Karena tahu, sudah tahu rutenya. Nah, kalau naik kereta, naik pesawat pasti harus menggunakan surat vaksin itu ya, dulu itu ya. Kalau aku enggak, aku naik naik bis, naik bus. Jadi ya lancar, mau pergi kemana aja ya pergi. Seperti itu. Tiba-tiba saja di kota mana, di kota B, kota C, kota A, segala macam. Itu nggak pernah pakai surat vaksin. Ya karena tahu celah 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 mereka itu tahu aku. Celah dunia 66 itu harus tahu ya. Supaya ya kemana-mana itu tidak jadi masalah. Kan disediakan banyak sekali ya, ada kereta, ada bis, ada pesawat, ada kapal, yaitu dipergunakan. Lah ngapain pergi ke luar negeri? Di sini kan Taman Eden, Taman Firdaus, 1000 tahun. Ngapain pergi ke luar negeri? Sudah jelas-jelas Indonesia, Nusantara itu Taman Eden, Taman Surga. Ngapain pergi ke luar negeri? Sia-sia saja pergi ke luar negeri itu ya. Itu jebakan semuanya ya. Kalian diperbudak, kalian kerja untuk apa, membangun negara lain, bangsa lain. Seperti itu. Walaupun kalian menjadi kaya raya ya, menjadi kaya, tapi kan kalian menyumbang apa namanya, bagi mereka, bagi negara, bagi bangsa lain, seperti itu. Ya sudah tahu Indonesia Taman Eden ya, ngapain pergi ke luar negeri?
Di sini semuanya ada. Seperti itu. Nah, terus kalau kalian itu pergi naik kapal ya, kalau kalian pergi naik kapal, pengen tidak memakai identitas diri kalian, itu gampang sebenarnya. Kalian langsung datangi preman yang ada di pelabuhan itu. Jadi kalau di kapal, di pelabuhan itu kan pasti ada penguasa ya di situ ya. Nah, kalian cari preman yang ada di situ untuk membelikan tiket kalian ya. Tiket tiket kapal biasanya ya. Itu bisa. Ya kalian kasih lebih lah 20.000 sampai 50.000 ya. Jadi identitas diri kalian itu aman. Tidak usah kalian itu repot-repot mikirin identitas diri kalian, KTP segala macam. Kan yang penting kalian bisa pergi ya, bisa pindah ke kota lain, bisa menyeberang ke pulau lain ya. Seperti itu. Terus yang jadi apa namanya? Yang jadi pertanyaan kan bagaimana cara kalian menemukan itu preman atau penguasa di situ di tiket atau di pelabuhannya, itu yang harus kalian itu ilmu yang harus kalian pelajari di situ. Pokoknya ya pengalaman hidup ya itu lebih penting. Kalian punya pengalaman hidup, kalian bertemu dengan orang banyak, itu teruji saat kalian itu berada di tempat tiket. Kalau kalian sudah hafal dengan orang-orang itu enak, tinggal apa, tinggal tepok pundaknya saja kalian tahu itu siapa itu pasti kalian tahu. Tapi kalau kalian tidak punya pengalaman ya, bukannya kalian dapatkan preman atau dapatkan penguasa di wilayah itu, yang ada kalian malah dipalak sama mereka. Seperti itu. Pokoknya harus pintar-pintar ya. Di dunia tipu-tipu itu kalian harus seolah-olah kalian tuh pernah mengalami. Meyakinkan, pokoknya kalian tuh lebih meyakinkan, lebih apa ya, pernah datang ke situ. Jangan sampai kalian itu benar-benar tahu apa, benar-benar hanya pernah sekali datang ke situ, jangan. Seolah-olah itu kalian harus pernah datang ke situ. Jadi bahasanya itu kalian bisa lancar, bisa komunikasi itu bisa bisa tahu seperti itu. Jadi kalian harus pengalaman. Pokoknya pengalaman menghadapi manusia, dunia tipu-tipu itu harus kalian itu sudah di luar kepala. Tidak tidak apa namanya? Tidak walaupun kalian tuh masih apa, katakanlah fresh graduate ya, baru lulus ya. Kalian tuh kalau misalnya punya punya level iman yang tinggi, ya pede saja kalian itu datang ya sudah datang. Langsung mendatangi itu orang yang punya wilayah. Sudah suruh aja mereka belikan tiket. Kalian cuman kasih nama samaran, umur, selesai. Penguasa wilayah kan bebas ya. Mau apa? Mau pesan tiket itu lewat depan atau belakang itu kan bebas ya. Seperti itu. Jadi ya bablas nanti, terus kamu nanti bisa ke pulau mana atau ke kota mana, ke seberang mana, itu bisa bebas ya, karena kalian sudah bisa menguasai dunia 66 ini ya, tidak terikat dengan sistem. Ya apa namanya, bukan sok kenal ya, apa ya, katakanlah kalian tuh eh, punya rasa wibawa, punya apa namanya, punya karisma, punya istilahnya punya talenta. Ketika kalian punya iman, mengandalkan iman kepada Tuhan segala macam, nah kalian itu melangkah itu ya pede saja, tidak gugup, tidak ragu-ragu. Nah tapi kalau kalian ragu-ragu, kalian gugup ya, bukannya kalian dapat tiket tapi malah kalian dapat palak, dapat apa namanya,
dapat tagihan sama mereka. Ya karena kalian ragu-ragu, kalian gugup. Tapi kalau kalian pede, percaya diri, mengandalkan iman, punya Tuhan, punya kuasa, mengandalkan kuasa Tuhan, ya sudah, jalan ya jalan saja. Spontan, seperti spontan saja. Tidak apa? Katakanlah ya namanya memang butuh pengalaman itu memang perlu, tapi iman mental itu sangat penting juga. Percuma kalau kalian punya pengalaman tapi menghadapi apa penguasa di wilayah itu saja kalian tidak mampu, itu kan sama saja mental atau nyali kalian kan ciut, apa seperti mental tempe kalian kan diuji di situ. Berarti kalian tidak punya iman, tidak mengandalkan kuasa. Tapi kalau kalian itu punya otoritas, punya kuasa dari Tuhan, ya sudah, jalan-jalan saja, maju-maju saja. Seperti itu. Jadi kalian pergi kemanapun, memakai kapal, melalui laut ya, perjalanan air, itu ya sudah, tidak usah pakai identitas diri, itu tidak penting. Ya karena kalian sudah menguasai dunia 66 ini, dimensi ini, seperti itu. Jadi kalian tidak membutuhkan KTP segala macam, identitas itu nggak perlu. Asal kalian itu ya mengetahui kondisinya, lokasinya, bisa tahu apa, memahami manusianya seperti itu, bisa mengenalnya, karakternya seperti apa. Kan mereka juga butuh uang ya, butuh apa namanya, butuh sesuatu yang lebih, ya kasih aja lebih. Yang penting kan tidak memakai identitas diri kalian sebagai imbalan ya, seperti itu. Katakanlah ya KTP berjalan ya, seperti itu. Ya kasih lebih 20.000 atau 30.000 ya, kalau kalian itu pengen menjadi apa, membantu mereka, ya kasih aja 50.000 tambahan lebih ya, misalnya tiketnya 35 ya, ya kalian kasih aja 50 atau 70 ya, terserah. Seperti itu caranya. Ya biar kalian itu tidak di tracking sama dunia, tidak ditahu. Seperti itu. Tidak bisa dilacak. Apalagi kalau kalian sudah pakai vaksin ya. Kalian kalau pengen tidak dilacak ya harus belajar menggunakan cara seperti itu. Terus aku kasih tahu caranya supaya kalian bisa pindah pulau selain memakai apa namanya, memakai kapal ya. Itu bisa kalian mencari menggunakan bis atau bus. Naik bis atau bus itu kan kalian tidak perlu repot untuk mengeluarkan KTP. Misalnya bus dari Pulau Jawa ke Bali ya, itu kalau kalian menggunakan kapal, itu pasti manusia biasa atau orang biasa itu pasti akan menggunakan identitas. Nah, tapi kalau kalian menggunakan bis atau bus itu, kalian langsung naik bis, langsung menyeberang itu. Bis itu kan nanti akan naik kapal ya, dan tidak akan dimintai identitas lagi. Jadi kalian harus naik bis. Kalau kalian itu tidak punya apa namanya, nyali ya untuk bertemu sama penguasa di wilayah itu untuk cari apa namanya, tiket ya, itu bisa kalian alternatif lain, bisa pakai bis. Jadi kalian naik bis, nanti kan naik kapal terus tembus itu ke Bali misalnya ya, seperti itu. Kalau kalian tidak ingin di tracking oleh sistem, seperti itu. Naik bis itu kan tidak, syaratnya tidak susah ya, yang penting kalian bayar naik, seperti itu. Apalagi kalau di daerah timur sana, di daerah apa namanya, di daerah
Lombok ke sana itu yang penting kalian bayar bis, bayar apa namanya, mobil apa umum itu ya, angkutan umum, sampai pasti ke nyebrang ke pulau yang lainnya, karena di sana tidak membutuhkan identitas. Seperti itu. Yang penting kalian bayar sampai ke tujuan. Bahkan di Sumatera juga sama sebenarnya. Kalian misalnya pergi ke Sumatera ya, misalnya dari Jakarta atau dari Bandung ya, yang penting kalian bayar saja, tidak usah menyodorkan identitas atau segala macam, itu bisa sampai ke Sumatera. Sama, yang penting kalian naik bus. Seperti itu. Jadi ya tidak usah takut untuk di tracking ya, perjalanan kalian, lokasi kalian di mana segala macam. Kalau kalian sudah tahu sistem ya, sudah bisa menguasai sistem ini, bisa mengontrol, mengendalikan sistem itu seperti itu. Jangan terjebak di dalam sistem, jadi keluar dari sistem. Itu kan salah satu kalian itu sudah keluar dari sistem itu seperti itu. Tidak meninggalkan jejak. Seperti itu. Makanya kan dulu waktu COVID ya, tidak menggunakan pesawat sama kereta, karena itu kan sistem mereka kan seperti itu. Makanya ya harus menggunakan transportasi yang lain, bis atau mobil online ya. Ya itu kalian harus bisa tahu ya, seperti itu. Naik bus itu kan tidak apa namanya, sistemnya tidak terlalu ketat. Kalian beli tiket saja nggak usah pakai nama asli kalian, nggak apa-apa. Yang penting kan kalian bayar sama agen bisnya. Misalnya nama kalian Romeo atau Juliet, ya sudah, naik ya naik. Mana ada mereka akan periksa KTP kalian, nggak ada. Nggak ada mereka mintai. Yang penting kan kalian bayar tiketnya. Terus kalau bisa ya cari agen bis yang terpercaya, jangan agen bis yang abal-abal ya. Hati-hati kalau naik bus ya, harus benar-benar agen bis yang dipercaya, jangan yang abal-abal seperti itu. Yang penting kalian bayar, kasih nama kalian, terserah nama kalian, misalnya nama kalian Paijo atau Paijem ya, itu terserah kalian ya. Seperti itu. Itu namanya kalian sudah keluar dari sistem. Kalian sudah tidak diperbudak oleh sistem lagi. Itu caranya kalian mengakalinya, membuat sistem itu tidak tunduk kepada kalian. Jadi kalian lebih pintar dari sistemnya. Seperti itu caranya. Ya harus seperti itu. Harus punya apa ya? Punya memecahkan pola mereka. Pola sistem itu harus dipecahkan. Tidak bisa kalian itu terus-menerus terjebak oleh sistem. Harus dulu ya, misalnya kan kalau dulu itu masuk mall ya. Masuk mall itu kan ada scan wajah atau scan apa namanya? Yang dulu harus pakai vaksin itu ya. Harus pakai akun ya kalau nggak salah ya. Itu karena aku ada kenalan ya dari teman. Nah, teman itu memberi akun vaksin ya. Jadi ketika masuk ke mall, aku hanya memakai akun itu orang. Jadi akunnya itu aku tempelin ya. Jadi kalau kalian masuk mall dulu kan harus pakai akun sudah divaksin atau tidak ya. Nah, itu cuman di scan. Nah, akunnya itu masuk. Terus pasti ada jamnya ya. Misalnya kalian masuk mall jam 9. Terus kalian keluar itu tempel lagi masuk keluar jam 11 atau katakanlah jam 1 siang. Nah, itu identitasnya akan tertinggal. Nah, itu kan kalau kalian memakai akun yang lain itu
tidak tertinggal jejak kalian seperti itu. Ya sama, kita harus bisa tahu pola sistem ini seperti apa. Makanya dulu tuh kalau misalnya aku masuk mall itu ada waktu apa COVID itu ya, yang tidak tidak divaksin tidak bisa masuk ya, karena ya tidak punya apa namanya teman. Teman kan punya yang akses, apalagi kalau kalian punya teman perawat ya, atau yang kerja di rumah sakit ya, itu kan pasti orang-orangnya sudah divaksin semua ya. Nah itu aku punya kenalan teman ya, dia sudah punya akun yang terverifikasi untuk sudah terima vaksin. Nah itu mereka meminjamkan cuma-cuma sama aku akunnya itu, jadi aku bisa masuk ke mall tanpa harus vaksin seperti itu. Jadi ya masuk ya tinggal masuk saja seperti itu. Tapi lama-lama kelamaan ya mereka tahu ya, ternyata akun mereka itu cuman aku manfaatkan ya, seperti itu. Terus apa namanya, sebenarnya itu tidak usah memakai identitas ya kalau kalian itu naik bis ya, ke ke antar pulau atau ke kota lain atau ke provinsi yang lain ya, sebenarnya seperti itu ya. Kalian bisa pintar apa mengasih alasan sebenarnya ya, misalnya KTP kalian hilang atau kena banjir, ya pintar-pintar kalian ya. Pokoknya kalau sama dunia tipu-tipu itu harus kalian itu apa ya, bahasanya itu meyakinkan. Jangan sampai kalian itu apa namanya ter terjebak oleh sistem mereka. Jadi kalian harus mencari celah yang bisa kalian gunakan. Ya kalau pengen terdeteksi atau tertracking ya sudah, kalian serahkan KTP selesai. Pasti akan rekam jejak kalian, pernah kesini pernah ke situ ya, akan terkoneksi sama mereka seperti itu. Terus kalau misalnya kalian punya uang lebih ya, itu bisa, kalau kalian tidak ingin repot ya, misalnya saja kalian pengen ke Bali ya, ya kalian sewa saja itu apa, mobil online dari Banyuwangi ke Bali. Kalau kalian punya uang sisa ya, uang banyak, uang lebih, itu kan pakai mobil online kan, kalian tidak usah menyodorkan KTP kalian. Pasti yang disodorkan kan sopirnya saja, sopirnya untuk pesan apa, tiket kapal ya. Kalau kalian punya uang lebih ya, misalnya pengen nyebrang ke Bali, ya sudah, dari Banyuwangi kalian pergi ke Bali ya pakai online, mobil online itu. Nah itu pasti akan kalian tidak terdeteksi. Banyak sekali caranya ya, harus kalian pintar-pintar memang ya. Tapi kalau kalian sudah sampai timur, sudah sampai Lombok, sampai Nusa Tenggara, sampai apa, Sumba, atau sampai mana itu, kalian tidak perlu identitas. Yang penting kalian bayar duduk manis sampai. Pokoknya pintar-pintar kalian lah mengakali sistem itu seperti apa. Yang penting kalian itu tidak terdeteksi oleh 66 ya, oleh sistem itu ya. Kalau nama kalian terdeteksi kan mereka tahu lokasi kalian. Oh ini anak-anak Tuhan. Oh ini siapa? Oh ini yang bercahaya-cahaya. Oh ini yang ini. Seperti itu. Kalau kalian itu mengakali kan tidak akan mereka tahu ya. Makanya kan kalau misalnya ke kota lain ya, misalnya masih bisa menggunakan alat transportasi umum ya, gunakanlah selama masih belum diperiksa ya. Biasanya kan ada pemeriksaan ya di kota per kota ya, dulu itu kan masih banyak pemeriksaan ya.
Kalau misalnya memakai mobil pribadi ya daripada memakai mobil pribadi ya online saja. Nanti kalau yang diperiksa kan pasti yang sopirnya saja, kita tidak diperiksa, kita duduk di kursi penumpang seperti itu. Ke timur lagi tidak ketat Bali, yang agak ketat. Bali itu tidak ketat ya, Bali itu juga ada celahnya, banyak sekali celahnya ya. Aku kasih tahu, di Bali misalnya saja kalian pergi ke Lombok ya, itu tidak usah menggunakan kapal feri. Kalian kalau mau ke Lombok itu jangan menggunakan kapal feri, tapi menggunakan kapal speedboat. Berangkat dari mana ya, dari Sanur kalau nggak salah ya. Nah kalian bisa berangkat dari Sanur langsung menuju ke Gili Trawangan. Itu hanya memakan waktu 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam sampai ke Gili Trawangan. Nah sampai Gili Trawangan kalian nanti bisa misalnya sewa kamar itu paling 150 sampai 200. Nah paginya jam setengah 7 atau jam 8 kalian bisa memakai kapal nelayan untuk pergi ke Lombok, daripada kalian itu menggunakan ferry ya. Menggunakan ferry itu lama ya, 5 jam sampai 7 jam ya, pokoknya lama itu ferry. Kalau aku misalnya pergi ke Lombok itu menggunakan speedboat. Jadi speedboat dari Sanur itu langsung ke Gili Trawangan atau ke Gili apa, Gili Air atau Gili apa itu namanya satunya, ada 3 gili ya, pokoknya terserah itu mau turun di mana ya. Yang terpenting itu akses ke Lomboknya itu tidak terlalu lama. Kan lama kalau naik kapal ya, kapal ke Lombok itu kan lama dari Bali ke Lombok. Nah itu aku biasanya menggunakan speedboat. Kalau sudah tahu rutenya itu kan ya bisa diakali lah, seperti itu. Gili Meno ya, Gili Meno atau Gili apa ya, pokoknya banyak gili di sana. Itu bisa diakali lewat speedboat ya, walaupun harga speedboatnya itu berapa ya, 150 atau berapa ya, 200 nggak nyampe pokoknya. Tapi kalau lewat kapal feri itu kan lama ya, kalian hanya bayar kapal feri itu berapa, 60 atau 70 ya, tapi kan lama ya, perjalanan itu 5 jam sampai 7 jam ya, tergantung ombaknya ya, seperti itu. Terus belum lagi kalau sampai penyeberangan sana itu kan kalian harus memakai mobil, sewa mobil lagi ya, kan tidak ada online di Lombok itu, kan nggak ada online ya, di pinggir-pinggir pantai itu nggak ada. Adanya di Lombok itu hanya di kota saja mobil online. Harus pintar-pintar memang, kayak kalau kalian itu tahu posisi kota itu ya, pulau itu ya harus mengetahuinya sebelum kalian itu pergi ke sana. Itu harus semuanya sudah disurvei ya, jangan sampai di sana kalian itu tidak tahu mau kemana ya, seperti itu. Lama sekali ya perjalanan naik ferry itu, makanya kalau misalnya pergi ke Lombok ya dari Bali itu biasanya pakai speedboat aja, 2 jam atau 3 jam sampai. Tinggal kalian tidur sampai ke Gili Trawangan atau ke mana itu, Gili Meno atau Gili Air atau Gili mana itu, seperti itu. Dan itu nggak usah menggunakan identitas, kan kalian sudah kenal sama orang Bali ya. Orang Bali itu kan bebas ya semuanya, mereka tuh enak diajak ngobrol santai segala macam. Kalian tinggal cari saja apa namanya yang ada agennya untuk kapal, seperti itu. Pergi kemanapun itu sebenarnya kalau misalnya kalian tidak apa namanya, tidak macam-macam, tidak neko-neko ya, mau kemana saja bisa. Intinya ya kalian tidak punya niatan yang jelek atau yang jahat kepada orang ya, akan koneksi ke yang lain itu enak, lancar, seperti itu. Makanya kalau misalnya dari Bali ke Lombok ya tidak usah menggunakan kapal feri kalau aku sekarang ya, langsung ke speedboat, langsung ke Gili Trawangan. Jadi misalnya ya siangnya siangnya berangkat atau sore berangkat ya, malamnya itu sudah malam minggu di Gili Trawangan.
Seperti itu. Jadi sudah bakar-bakar ikan, sudah apa, melihat pemandangan di Gili Trawangan segala macam, malamnya itu sudah sampai, bahkan sorenya sudah sampai, tinggal meletakkan tas terus tidur seperti itu, istirahat ya, karena sudah terkonek semuanya, sudah ada kenalan di sana, sudah segala macam ya, seperti itu. Pantai Pink yang baru sekarang, Pantai Pink itu di mana, di itu ya, di daerah ini ya, Lombok ya, tapi aksesnya rada susah di sana ya. Aksesnya rada susah ya di sana itu, di daerah Lombok itu ya, karena online-nya itu hanya di kota ya, seperti itu. Terus nanti habis dari Lombok ke mana itu, ke Nusa Tenggara ya. Nah itu harus punya apa namanya, bis, naik bis lagi ya ke sana daerah. Misalnya mau tembus ke mana, ke Labuan Bajo atau kemana itu ya, kalian harus ya pintar-pintarnya juga ya. Itu kan rutenya seperti itu. Nanti dari Labuan Bajo tembus kemana lagi, ke Flores atau ke kemana itu, ke ke Sumba atau kemana ya, seperti itu, ke Larantuka atau kemana ya, pokoknya ya paling ya naik bis, karena ya aksesnya hanya bisa lewat itu. Kalau di Lombok itu ya paling enak ya di Gili Trawangan kalau aku ya, dulu kan hampir sering bolak-balik aku ke Gili Trawangan, ke Bali, padahal zaman zaman SMA itu malah nggak pernah ke Bali, nggak pernah, belum pernah ke Bali. Kalau di Gili Trawangan itu ya kan ya sudah ada ya kenalan di sana ya, jadi misalnya bayar seminggu atau bayar berapa hari itu murah di sana kalau sudah ada kenalan di sana. Enak kalau misalnya sudah ada kenalan ya, tapi kalau belum ada kenalan harus cari-cari dulu siapa-siapanya, jalan kaki dulu segala macam. Tapi kalau sudah ada kenalan enak, tinggal kontak, dijemput segala macam ya. Terus kalau di Gili Trawangan kan nggak ada nggak ada bensin ya, harus pakai sepeda. Jadi harus ini apa, harus sewa sepeda atau harus ya, kalau kalian sudah ada kenalan ya, sepeda itu sebenarnya nggak bayar ya, tinggal pakai saja. Terus kalau di Karimun Jawa ya, kalau di Karimun Jawa kan pulaunya besar ya, mereka ada motor ada mobil ya kalau di sana ya, beda dengan di Gili Trawangan. Kalau di Gili Trawangan kan memang apa namanya, memang konsepnya itu motor listrik semuanya ya, sama delman sama sepeda, tidak ada polusi di sana, polusi udara tidak ada memang. Kalau di Karimun itu menggunakan motor sama mobil, ada pom bensin, ada segala macam, beda. Karimun sama Gili Trawangan itu beda, tapi ya sama-sama bagus sebenarnya, seperti itu. Itu ya caranya, salah satu cara apa, tekniknya untuk kalian keluar dari jalur sistem itu seperti itu, harus mengakalinya, harus cerdik memang ya, karena dunia tipu-tipu itu ya, ya isinya ya membodohi kalian, membohongi kalian, seperti itu. Kalian lebih cerdik,
harus lebih pintar dari mereka. Jangan sampai kalian itu terjebak, jangan sampai kalian itu diperbudak oleh sistem. Kalian kan punya punya otoritas, bisa mengandalkan Tuhan. Jadi ya pakailah manusia roh kalian untuk mendapatkan tujuan kalian, mendapatkan jalan. Kalau kalian itu manusia roh kalian itu bangun, ya kalian akan tahu, tidak tergantung dengan situasi, kondisi, waktu, tempat segala macam. Apa yang kalian bisa lalui, ya dilalui saja. Seperti itu. Caranya ya seperti itu. Ada mobil online, ada bis, ya ada preman atau penguasa di situ ya. Kalau kalian itu sering ngobrol dengan orang kan terlihat ya, kalian percaya diri, kalian mengasah kemampuan berbicara, berkomunikasi ya. Tapi kalau kalian ragu, takut, ya nggak bisa itu kalian bisa pergi kemana, nggak bisa kalau kalian ragu ya. Tapi kalau kalian itu yakin, punya iman, mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan, memakai kuasa Tuhan, ya sudah, ya kalian mau menyeberang ya nyeberang saja, aman ya aman saja, seperti itu. Itu kan tergantung dari hati kalian, dari niat kalian. Dari misalnya kalian sudah ada niatan jelek, niatan jahat, ya pasti tidak bisa menyeberang. Tapi kalau kalian itu punya niat baik, punya tidak ada niatan yang buruk, ya pasti akan berjalan lancar, seperti itu. Yang penting tidak neko-neko, tidak macam-macam, pergi ya pergi saja, seperti itu. Makanya kan dibutuhkan adanya percaya diri, dibutuhkan adanya persiapan mental, iman itu kan sangat penting. Kenaikan level iman, mental itu kan dibutuhkan ketika kalian itu berada di dunia tipu-tipu itu. Seperti itu, harus lapang dada, harus sabar, harus tekun, harus giat. Seperti itu kan diproses kan, di padang gurun, di padang pasir, di dunia ini kan diproses. Hanya ketekunan kalian, hanya giat, hanya punya niat seperti itu, ya kalian bisa melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Seperti itu konsep hidup itu, seperti itu. Tidak bisa kalian cuma stuck di tempat itu saja. Kalau kalian ingin berkembang level imannya, ya harus melalui proses seperti itu. Begitu. Selamat selamat ulang tahun untuk HUT RI ya, Nusantara ya. Aku mengucapkan selamat ulang tahun bagi Nusantara ya. Walaupun tadi sudah aku ucapkan di awal ya, tapi aku ucapkan lagi di akhir ya. Tapi hanya mengucapkan ulang tahun saja ya, tidak mengucapkan merdeka ya. Karena rakyat belum merdeka. Rakyat masih pada susah, jadi belum bisa dikatakan merdeka. Kalau rakyat sudah tidak ada yang susah, rakyat sudah bergembira, sudah bersuka cita, sudah tidak ada pajak, ya sudah, berarti rakyat itu sudah merdeka. Merdeka bebas dengan pilihannya, bisa bebas dengan kehidupannya, seperti itu. Hanya mengucapkan selamat ulang tahun ya bagi Nusantara, Nusantaraku Indonesia. Ya semoga saja rakyat itu bersatu untuk melawan sistem kolonial. Itu saja yang aku harapkan ya untuk rakyat itu. Jangan ada yang perbedaan agama, perdebatan, baik itu suku, ras,
ya harus bersatu untuk melawan sistem kolonial supaya menang. Seperti itu. Semakin semakin bersatu, semakin tidak melihat, memandang itu agamanya, rasnya, warna kulitnya. Yang penting bersatu saja untuk melawan sistem kolonial, itu saja. Kalau menang ya bakal menang kalau bersatu, tapi kalau tidak ada persatuan ya kalah itu. Kan itu tergantung rakyat. Nusantara atau negara itu kan tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya berani bersatu ya sudah, kalah itu sistem kolonial. Tapi kalau rakyatnya tidak ada yang bersatu, terpecah belah ya sudah, maka rakyatnya akan diperbudak oleh sistem kolonial. Ya seperti itu. Itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Makanya aku tidak berani mengatakan bahwa Indonesia atau Nusantara itu sudah merdeka. Itu kan hanya formalitas saja ya dikatakan merdeka, tapi dilihat dari kenyataan rakyatnya belum merdeka, belum pada merdeka, masih menderita, masih dipajaki, masih sangat susah menderita. Itu belum merdeka namanya. Yang namanya merdeka ya rakyat itu makmur, rakyat itu tentram, sejahtera, itu barulah namanya merdeka. Kalau rakyat masih banyak pergumulan, banyak mengeluh, banyak menderita, ya berarti rakyatnya belum merdeka, itu namanya seperti itu. Konsep merdeka itu kan rakyat merasa sejahtera, merasa aman. Gimana rakyat mau aman? Nomor rekening saja diblokir ya. Itu kan membuat rakyat itu gelisah ya. Mau ambil uang untuk makan, untuk ambil untuk berobat, untuk ambil untuk acara keluarga, diblokir. Coba gimana rakyat mengalami keamanan ya, mengalami aman, rasa aman itu kan nggak ada. Seperti itu. Sudah ya, sudah mau berapa jam ini? 4 jam atau 5 jam ya? Kita tutup ya. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa membuat ya kalian itu terhibur, atau bahkan bisa ada pencerahan ya. Atau kalian mau traveling kemana ya, ke pindah pulau atau pindah planet atau pindah ke mana itu, ke dunia lain ya. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan ya untuk malam minggu ini ya, malam 17 Agustus. Kita tutup ya. Diberkatilah kalian yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit bisa disembuhkan, yang bisul-bisul juga bisa disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang mati bisa dibangkitkan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, Yeshua Hamasyah Elohim, yang sudah ada di tengah-tengah umat manusia untuk menyelamatkan mereka, bagi mereka yang mau bertobat dan rendah hati. Konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord, haleluya, amin. Selamat menikmati hari Minggu ya, happy Sunday ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.